keluaran saya belum ada orang yang mengaji di MTA. Tampaknya baru saya sendiri. Setelah saya ngaji di MTA, banyak masyarakat yang mulai tahu. Lalu saya dibenci. Pada suatu saat setelah selesai sholat maghrib, imam berceramah yang isinya menyindir pengajian MTA. Karena di desa saya masih lekat dengan tradisi tahlilan, selamatan, dan lain-lain. Kata imam tadi bahwa guru besar yang menjadi guru pengajian di desa saya itu dekat sekali dengan Rasulullah dan menerangkan bahwa tahlilan akan sampai kepada yang dikirimi seperti mengirim surat. Yang penting jelas alamatnya. Apakah keturunan Rasulullah ada yang sampai ke Indonesia? Bagaimana menghadapi semua itu? Dan mohon doanya agar saya bisa istiqomah ngaji di MTA, Ustaz. Itu tuh tidak perlu dihadapi, biar saja dia ngirim surat seperti orang digambarkan seperti orang ngirim surat. Nanti ada surat khusus, ada surat kilat, kalau perangkonya banyak ya ndang teko. Tentu bayangannya kan seperti orang hidup di dunia ini. Nah, dunia kamu ngirim surat orang sing mbok kongkon tukang pos dia digaji. Lah kalau kamu ngirim pahala sing mbok kongkon sapa? Siapa yang kamu suruh? Siapa yang kamu suruh? Tolong ya, ini ganjaran saya baca Fatihah itu dikirim ke sana. Sing mbok kongkon sapa? Allah, kamu menyuruh Allah. Namun bagi yang masih punya keyakinan kiriman-kiriman itu silahkan. Ya. Kalau kita tidak meyakini sama sekali. Lah yang tidak meyakini maka tidak pernah ngirim. Tidak pernah ngirim. Kamu suka ngirim, ya ngirim sing ora seneng ngirim ya ben ora ngirim gitu loh. Kenapa ndak ribut ngirim karo ora ngirim? Ya. Apalagi Nabi dikirimi Fatihah gitu. Kayak bacamu Fatihah gerotal-geratul dikirim ke yang Nabi. Ya kan? Di sana di Purworejo dulu saya pernah ngisi pengajian sebelum ada MTA Purworejo sana. KKN dulu mahasiswa di sana. Ya bulan sekali berapa kira-kira 2 tahun atau 1 tahun. Iya enggak jadi waktu itu. Ya. Di sana itu ada arisan kulhu. Bukan sekul karo tahu ya. Kulhu maksudnya kulhu Allah gitu. Jadi arisan. Itu waktu itu ya pengajian saya biasa buka pokoknya tanya jawab. Iya, yang nanya juga orang sana. Gimana Ustaz kalau kita kumpulan mengadakan arisan Qul huwallahu ahad, nanti dikopiok kan arisan yang dapat semua niatnya membaca kulhu berapa ribu kali, tujuannya diserahkan kepada yang dapat arisan itu untuk dikirimkan kepada saudaranya yang sudah mati. Qul huwallahu ahad. Nah, terus besok meneh jatuh kopiokan lagi sing itu sapa gede kiriman kulhu lagi. Nah, itu waktu itu begitu. Nah sekarang kalau dilihat dari tuntunan agama, apa ada ndak? Saya belum pernah menemukan sampai hari ini. Arisan kulhu terus kirim ganjaran. Saya katakan ya, kalau orang bisa mengirim ganjaran pada orang lain, kalau kita itu nggak pantas. Dosamu karo ganjaranmu iki akeh. Oke ndine. Ya dosane lah kok maca Quran untuk ganjaran mbok kirim ke wong liya. Apa kowe wis turah? Andai kata boleh ngirim ganjaran itu saya rasa Nabi Muhammad SAW itu tidak punya dosa, beliau isinya ganjaran tok. Tidak punya dosa kok. Nabi itu maksum, terjaga dari dosa sehingga amal perbuatannya semua pahala. Iku ora tau ngirim ganjaran. Lah kita ini dosane sak gajah. Ya. Ganjarane mung sak kancil. Lah kok malah mbok kirim-kirim terus iki gimana? Ya. Namun demikian, ini sekali lagi, yang masih punya keyakinan seperti itu silahkan. Ya dah, silahkan. Malah ada lagi kok.
orang ketika hidup zikir. Zikir itu sambil ngitungi dengan kerikil. Yo nanti berapa karung. Pesen sok nek aku mati iki kirimno. Karung isine kerikil iki kuburan bareng saya. Itu menjadi saksi bahwa saya membaca zikir, membaca la ilaha illallah sebanyak kerikil di karung ini. Ini orang mbok kirim ke Gusti Allah lali sing ngitung. Itu kan meremehkan Allah kan. Meremehkan Allah. Allah kok lali. Lupa, tidak tahu, tidak mengerti itu sifat kelemahan. Maha suci Allah dari segala sifat kelemahan. Allah mempunyai makhluk sekian macam bentuk dan wujudnya. Tidak ada yang tidak diurusi oleh Allah. Semua terurus semua. Ya, maka kalau kita membaca zikir pada Allah rasa nganggo hitungan krikil kon ngancani dikuburkan di sana itu Allah sudah tahu. Sudah tahu. Nah, dalam hati kita aja Allah tahu, apalagi yang kamu ucapkan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, dicatat semua ucapan yang keluar dari mulutmu dicatat semua. Maka kalau kita tidak kembali pada Quran dan Sunnah, sumbernya agama Islam itu tampak tingcel keni ndak karuan gitu. Ya. Digagas itu kaya orang masuk akal. Tapi itu kita warisi dari mbah-mbah kita dulu seperti itu. Apa kita, ini bukan berarti meremehkan ajaran mbah kita dulu, bukan. Mbah kita dulu dapatnya ya seperti itu, ngajarkan pada cucunya seperti itu kan dah pas. Oh dia dapatnya seperti itu. Lah, arep mulang kaya ngopo nek ngerti ilmune kaya ngono, ya mau ngajar yang anak. Nah, ternyata mbah-mbah kita dulu itu juga ngakunya Islam, tapi belajar Islam itu bukan dari sumbernya. Baca Quran itu cukup dibaca biar dapat pahala. Atau kadang-kala Quran itu dibaca kalau nanti ada orang mati, dikatamkan 10 kali atau 100 kali, panggil orang lah itu dikirimkan ke sana. Tidak ada niat atau belum tergerak hatinya untuk memahami isinya Quran itu apa gitu. Nah, setelah kita membaca Quran ternyata ya, isinya seperti itu. Nah, maka itu kita juga patut bersyukur walaupun dengan ilmu yang sangat terbatas pada saat itu, tapi mewariskan kepada generasi anak cucunya tetap bertahan dalam Islam. Ya. Nah, sekarang ini setelah kita tahu sumbernya Islam dari Quran dan Sunnah, maka kita mengislamkan dengan betul orang-orang yang sudah mengaku Islam. Aja ngislamke wong kafir, sing wong Islam itu diislamke tenan. Biar tahu, kamu Islam, oh ya Islam ngene iki lho. Islam itu begini, kata Allah, suruh mengikuti Al-Qur'an. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Islam. Kalau kamu Islam, kitab sucimu apa? Quran. Allah mengatakan, ikuti Quran ini. Ini jalan yang lurus. Kalau sudah kamu mengaku kitab sucinya Al-Quran, jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan selain Quran itu fatafarraqu bikum an sabilih, akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Ya, maka kalau kita sedang di Al-Quran, jalan-jalan selain Quran singkirkan semua. Kita ikuti aja jalan Al-Quran, jalan yang lurus itu. Nah, itu namanya mencintai Quran, bukan sekedar dibaca. Apa keturunan Nabi sampai di Indonesia, ya kan? Apa keturunan Rasulullah ada yang sampai ke Indonesia? Bagaimana menghadapi semua itu? Tidak perlu dihadapi orang semacam itu. Kalau keturunan Rasulullah sampai di Indonesia, itu mau apa toh kamu? Ya. Ya, katanya dia orang yang paling dekat dengan Nabi, saya ngomong sopo. Ya, tak? Orang sekarang itu tidak ada yang dekat dengan Nabi. Ya, dekat dalam arti dekat. Masa, wong Nabi 15 abad yang lalu kok tentang kedekatan keturunan dan sebagainya itu siapa yang ngerti? Ya, siapa yang tahu?
Ya. Nek kaya awake dhewe iki ora mungkin keturunane Rasulullah. Ya ta? Tidak mungkin. Rasulullah itu orang Arab. Apa seluruh orang Arab itu keturunan Rasulullah? Ya. Ya tidak. Nah sekarang Rasulullah mengajarkan itu bukan untuk menjamin keturunan-keturunan, membanggakan keturunan. Malah Nabi mengatakan siapa yang membanggakan keturunan, Nabi mengatakan loh ini ya, derajatmu itu hanya seperti kumbang pemakan tai. Ngerti? Wawung breng gitu lah. Jadi nek aku wah itu keturunan Nabi, aku wong sak derajatmu pada wawung breng. Pada wawung breng gitu loh. Sebab yang dimuliakan oleh Allah itu bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Gali, bukan keturunan ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Anaknya Nabi belum tentu, mulai anaknya Nabi Nuh termasuk kafir. Ya, anak Nabi Nuh itu kafir. Maka Allah mendatangkan adab tenggelam dalam banjir berserta orang-orang kafir. Istrinya Nabi Nuh ya begitu, katut dalam banjir. Ketika Nabi Nuh mohon kepada Allah, ya Allah itu anakku selamatkanlah ya Allah, anakku itu keluargaku, langsung dijawab oleh Allah, hei Nuh, kamu jangan bersikap bodoh. Itu anakmu bukan keluargamu. Karena apa? Amalun ghairu soleh. Amalnya tidak amal soleh, maka itu bukan keluargamu. Itu anak Nabi. Maka anak Nabi tidak jaminan mesti masuk surga, enggak. Ya. Nah, maka surga atau neraka bukan dijamin karena keturunan, tapi karena iman dan amal soleh. Jadi andai kata keturunan Nabi Muhammad SAW ada yang di Indonesia umpamanya ya, diurutkan terus, tapi siapa yang sanggup ngurut ke itu siapa? Andai kata betul kamu keturunan Nabi itu mau apa kamu? Mau apa? Apalagi ditilak, wah keturunan Nabi kok raisin. Ya. Nabi jadi uswatun hasanah kok kamu malah ndak genah gitu. Masa keturunan Nabi mabuk barang. Nah, itu kan ndak pas kan? Maka jangan membangga-banggakan keturunan. Yang dilihat seperti kata Ali bin Abi Thalib itu tidak membanggakan keturunan itu. Malah Ali bin Abi Thalib itu sahabat orang muda yang masuk Islam pertama. Dan saudara sepupu Nabi dan juga menantu Nabi. Dia mengatakan laisal fata ayyakula ha ayyakutala kana abi walakinnal fata ayyakula ha anada gitu loh. Bukan seorang pemuda yang membangga-banggakan bapaknya. Ya, bapakku ini. Oh, bukan pemuda yang pantas dibanggakan kamu, tapi seorang pemuda itu yang menyatakan apa adanya tentang dirinya. Ya, maka bukan bapakku, aku ya aku ini gitu loh. Loh kamu kan anak jenderal, iya jenderali bapakku ning aku ya ngene iki. Gitu loh. Lah bapakmu kiai to, iya kiai, tapi aku ora mudeng agama kuwi. Nah gitu loh. Ya aku iki gitu loh. Jadi jangan membangga-banggakan orang tuanya, tapi sadarilah dirimu itu siapa. Kalau bapakmu orang besar, yang besar itu bapak saya. Kalau saya kecil, gitu. Nah, gitu. Jadi tidak boleh membangga-banggakan orang tua seolah-olah derajatnya katut terangkat karena orang tuanya. Bapaknya bupati itu anaknya ya kaya bupati. Gitu. Bapaknya gubernur itu anaknya gayane merasa lebih dari anak-anak yang lain. Bapakku gubernur. Ini bapakmu lah kowe apa? Kowe apa coba? Nah. Maka itu kembali yang dimuliakan oleh Allah bukan karena anaknya Nabi, bukan karena anaknya siapa aja, tapi dimuliakan oleh Allah karena ketakwaannya kepada Allah. Ya, mula rasa golek keturunan Nabi nang Indonesia rasa golek keturunan Nabi.